Ini kita bertemu lagi dalam program kali ini. Kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni bagaimana cara move on seorang pengusaha yang bisa dibilang sukses dalam membangun usaha, khususnya bidang kuliner ya gitu ya Mas. Dan beliau ini merupakan founder sekaligus CEO dari kebab Turki Baba Raffi ya gitu Mas. Namanya Mas Halo semuanya. Hendy Setiono gitu ya Mas. Oke, terima kasih Mas sudah mengundang. Bagaimana kabarnya Mas? Halo, sehat-sehat. Tetap bersemangat walaupun kondisi pandemik dan work from home. Harus selalu bersemangat dan optimis terus. Oke, siap Mas. Oke Mas, langsung saja Mas, mungkin bisa diceritakan Mas bagaimana kondisi bisnis dari kebab Turki Baba Raffi ini baik di Indonesia sendiri maupun yang ada di luar negeri Mas terkait dengan pandemi COVID-19 ini Mas. Ya, jadi secara keseluruhan semua lini usaha baik skala kecil maupun skala besar pasti berimpact dengan adanya pandemik yang terjadi sekarang. Jadi berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya yang mungkin hanya segelintir atau sebagian perusahaan saja yang mungkin terimpact dengan adanya krisis, tapi kali ini itu secara merata terjadi di semua industri bisnis, dan itu juga tentu saja berimpact terhadap usaha kami Baba Raffi sendiri. Jadi tidak bisa dipungkiri dibandingkan kondisi normal sebelum pandemik pasti ada penyesuaian, ada penurunan dari sisi omset dan pendapatan, dan itu sudah dirasakan dari bulan Maret, April, dan sekarang masuk ke bulan Mei ini gitu. Jadi dampaknya kurang lebih sekitar 3 bulan terakhir ini ya Mas? Betul, jadi semenjak diumumkan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden Jokowi dan di bulan Maret pertengahan kemarin, dan disusul dengan mulai diterapkannya PSBB, ditambah lagi dengan bulan Ramadan, itu sangat berpengaruh sekali terhadap bisnis kuliner, terutama untuk bisnis-bisnis kami yang memang secara jumlah cabang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun kami sendiri masih bersyukur mengingat bisnis kami lebih banyak bersifat take away, sehingga untuk konsumen merubah behavior dari membeli langsung datang ke outlet secara offline masih bisa tergantikan dengan pembelian yang secara online. Di sisi lain memang terjadi perubahan dari behavior konsumen di usaha kuliner, di mana sebelumnya banyak pembeli yang melakukan transaksi dine-in atau makan di tempat langsung di outlet. Sekarang berubah, benar-benar tidak ada konsumen yang diperbolehkan untuk transaksi secara dine-in dan hanya melalui aplikasi online atau takeaway saja. Jadi behavior ini yang menjadi new normal yang dialami oleh pelaku usaha kuliner baik dari kami sendiri maupun teman-teman di luar sana. Kalau untuk itu Mas, yang outlet yang ada di luar negeri apakah juga berlaku hal yang sama di Indonesia Mas? Ya, jadi selain kebab Baba Raffi, kami sendiri juga mengembangkan 17 usaha lain yang kebanyakan di bisnis kuliner. Contohnya kebab Turki Baba Raffi, kontainer kebab Baba Raffi, Ikan Yu, Forestry Coffee, Kekinian, dan lain-lain. Nah, khusus merek kebab Baba Raffi sendiri memang kami mengembangkan saat ini cabangnya tidak hanya di dalam negeri tapi juga sudah di luar negeri, dan tentu saja itu sangat berimpact mengingat negara-negara lain bahkan sudah menerapkan full lockdown. Contohnya seperti Malaysia yang sudah 2 bulan menerapkan full lockdown, sehingga mempengaruhi di sisi omset yang bahkan beberapa outlet harus di off-kan secara operasional sehingga omset cabang tersebut benar-benar nol atau zero. Jadi tentu itu sangat mempengaruhi di sisi pendapatan, dan ini mempengaruhi juga strategi ekspansi kami baik di dalam maupun di luar negeri yang beberapa harus tertunda akibat adanya pandemi. Begitu. Jadi secara keseluruhan tidak berbeda ya Mas antara outlet yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri gitu ya Mas? Ya, karena memang secara global ya ini keseluruhan ya, pandemik ini tidak hanya ada di Indonesia saja tapi dialami juga oleh teman-teman di negara lain, dan ya kami sebagai sesama pengusaha juga seringkali ya sharing, bertukar informasi, dan ya saling mencari solusi dan menyemangati satu sama lain gitu. Oke Mas, kalau boleh tahu Mas Hendy, sampai sekarang udah ada berapa jumlahnya Mas outlet yang ada di Indonesia maupun di luar negeri Mas? Ya,
Jadi kalau boleh saya jelaskan sedikit, di bawah grup Babarafi Enterprise saat ini ada 17 perusahaan. Di antaranya ada Kebab Babarafi, kemudian Ngikan Yu, Forestry Coffee, Kekinian, Tambak Udang Faname, dan lain-lain. Kebanyakan memang di bidang usaha kuliner, baik yang saya terlibat aktif sebagai CEO atau yang saya hanya sebagai partner pasif. Tapi di antara semua usaha tersebut, yang saya sendiri berperan aktif, seperti contohnya Kebab Babarafi, Ngikan Yu, dan Tambak Udang Faname, saat ini mengelola lebih dari 1.000 gerai yang tersebar di Indonesia dan di negara-negara tetangga. Saat ini seperti kebab ya mungkin sudah tersebar di kebanyakan negara Asia, Southeast Asia untuk perkembangan bisnis dari Kebab Babarafi sendiri. Gitu. Mungkin dari 1.000 outlet itu Mas, yang baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mohon maaf udah ada yang close Mas karena terkait dengan pandemi ini Mas. Di mana contohnya Mas kalau boleh tahu Mas? Terutama untuk outlet-outlet yang dine-in dan yang berada di dalam mall. Jadi itu juga terjadi penyesuaian. Di saat mallnya diberlakukan PSBB dan harus tutup, tentu kami sebagai tenan yang ada di mall tersebut juga harus menutup. Beberapa gerai contohnya Ngikan Yu yang ada di ruko yang sebelumnya juga mengandalkan traffic dine-in, sekarang sudah tidak ada lagi traffic dine-in, jadi outletnya tetap buka tapi hanya melayani konsumen take away dan yang memesan lewat aplikasi online saja. Dan ternyata terjadi perubahan yang signifikan. Secara omset offline-nya turun hanya tersisa 10%, tapi terjadi kenaikan yang luar biasa pada omset online yang bahkan naik sampai 90% gitu. Jadi ya bersyukurnya memang industri kuliner mungkin tidak separah industri teman-teman lain yang misalnya di pariwisata, properti, konstruksi, jasa, dan lain-lain. Kuliner sendiri salah satu bidang usaha yang konversi ke online-nya mungkin relatif lebih mudah dibandingkan dengan industri-industri lainnya gitu. Oke, jadi ada sesuatu yang turun tapi juga sesuatu yang naik ya, utamanya ketika di online kan itu ya Mas, dari penjualan online itu sendiri ya. Betul. Jadi memang ini kuncinya adalah berinovasi terus, mengikuti the new normal, beradaptasi terhadap adanya perubahan, dan ini sudah menjadi standar baru yang saya pikir kedepannya juga akan berlaku demikian, di mana konsumen mungkin akan lebih concern terhadap higienitas, kebersihan, pelayanan yang lebih memadai, yang itu kemudian berimpact terhadap jalannya operasional bisnis. Jadi ya kuncinya adalah terus-menerus berinovasi, melakukan adaptasi terhadap kondisi yang ada sekarang. Oke Mas. Kalau ini Mas, kalau boleh tahu untuk jumlah penjualan yang ada di kota yang menerapkan PSBB dengan kota yang tidak menerapkan PSBB itu kira-kira bisa berapa persen Mas selisihnya Mas? Ya, masing-masing cabang berbeda-beda. Ada yang mengalami penurunan hanya 30%, tapi beberapa cabang lain ada yang mengalami penurunan sampai 70%. Jadi range di 30-70% itu yang kami sendiri alami. Tapi secara rata-rata kalau saya sharing dengan teman-teman di industri sejenis, overall terjadi penurunan bahkan 50% itu rata-ratanya. Jadi ya kondisi ini yang memaksa kita sebagai pengusaha bagaimana caranya kita bisa survive dengan strategi survival mode agar apa? Agar setelah pandemik berakhir mudah-mudahan usaha kita masih bisa bertahan dan terus menjadi pilihan dari konsumen setelah pandemik berakhir. Gitu. Oke, siap. Amin Mas. Ini Mas, kemudian Mas yang menjadi pertanyaan intinya sesuai dengan tema kita itu Mas. Bagaimana cara move on berbisnis di tengah pandemi seperti saat ini, dan mungkin pertanyaan ini mesti juga ditunggu-tunggu sama teman-teman pembisnis yang lain, siap untuk dicuri ilmunya ini Mas. Kira-kira apa Mas yang dilakukan teman-teman di Babarafi Kebab Turki Babarafi ini Mas untuk mengatasi masalah pandemi ini? Ya, kuncinya memang harus terus bergerak, berinovasi. Ya intinya kita jangan pernah kalah dengan keadaan, kita jangan mudah menyerah, terus berinovasi mencari jalan-jalan agar kita bisa survive dan bertahan dalam menghadapi pandemi ini. Banyak cara yang bisa dilakukan, terutama mungkin teman-teman yang berbisnis kuliner, seperti contohnya merubah yang sebelumnya behavior konsumen mengandalkan traffic offline menjadi online.
kita aktivasi mengikuti aplikasi yang ada untuk bisa tersebar di online. Gak hanya itu, mungkin kita juga bisa berinovasi di sisi produk, menjual frozen food, kemudian dipasarkan melalui sistem reseller, memanfaatkan marketplace, dan bahkan memanfaatkan grup WhatsApp yang bisa digunakan untuk sharing katalog-katalog produk yang kita jual. Dan tidak hanya itu, kita juga memanfaatkan tim dan karyawan untuk semua menjadi marketing, untuk bersama-sama membroadcast menu atau katalog yang kemudian ini pasti ada satu atau dua yang kemudian menjadi customer atau pembeli. Pilihannya kita berikan motivasi, kita mau makan atau malu gitu. Kalau mau makan, ya sudah, hilangkan jauh-jauh rasa malu dan gengsi. Yang penting kita berusaha. Itu sebabnya sekarang banyak sekali kita mungkin di antara teman-teman sendiri yang posting di sosial medianya, di WA dan sebagainya, teman-teman yang melakukan berdagang atau menjual secara online. Tidak apa-apa, justru itu yang harus disupport. Karena ya yang terbaik adalah bagaimana kita bisa survive dalam kondisi seperti sekarang ini. Jadi kalau saya memberi motivasi terhadap tim kita, pilih makan atau malu. Kalau makan ya tahan rasa malu dan gengsi. Yang terpenting kita bisa survive dan menghadapi ini bersama-sama. Gitu. Oke, jadi satu kuncinya inovasi, yang kedua pilih malu atau nggak makan gitu ya Mas? Iya. Oke. Ini Mas, pertanyaan selanjutnya, di tengah pandemi seperti ini dengan segala desakan yang ada, kemudian apakah dari Mas Hendy sendiri ingin membuka usaha baru Mas? Iya. Jadi dalam kondisi seperti ini memang akhirnya mau nggak mau kita lebih banyak bekerja work from home. Sejujurnya saya merasa lebih produktif karena dalam sehari saya bisa melakukan meeting ya seperti ini, Zoom call, online daring, dan komunikasi lewat online yang lebih aktif dan lebih banyak, baik dengan tim internal maupun dengan partner-partner yang berada di luar kota. Dan saya merasakan efektivitasnya lebih baik. Itu juga berpengaruh, sehingga kalau saya pribadi sekarang pun juga mempersiapkan bisnis plan baru yang nanti untuk diimplementasi mudah-mudahan setelah pandemik selesai dan market sudah restart kembali. Karena apa? Disinilah peluangnya kita sebagai pengusaha kecil, usaha-usaha kecil bisa bersaing dengan usaha-usaha besar. Karena apa? Posisinya 0-0 pada saat restart, kita semua mulai dengan kondisi yang sama. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin, berinovasi, membuat konsep bisnis yang mungkin bisa diterapkan dan sesuai dengan kondisi after pandemic, baik sebelum pandemic maupun after pandemic. Bisnis-bisnis yang berbasis kesehatan, yang kuliner yang berbasis healthy, kesehatan, kemudian tidak lepas dari isu-isu seperti contohnya yang kami lakukan, produk yang baru kami launching adalah juice and shake, di mana jus adalah buah yang sekarang banyak dicari agar lebih sehat, lebih fit. Itu akan lebih disukai atau diminati market karena adanya unsur kesehatan yang ditawarkan. Gitu. Nah, ini yang bisa menjadi satu peluang. Jadi cari peluang bisnis yang bisa survive baik di era pandemik maupun di era after pandemic. Kira-kira gitu, Mas. Jadi meskipun di dalam desakan masih ada peluang gitu ya, Mas? Sebenarnya ada peluang karena di balik krisis muncullah orang sukses yang baru, orang-orang kaya yang baru, dan mudah-mudahan salah satunya adalah teman-teman yang view YouTube hari ini. Oh ya, yes. Kalau dari Mas Hendy sendiri memandang pandemi COVID-19 ini seperti apa, Mas? Seperti apa sih, Mas? Ya, jadi pandemi COVID-19 ini sejujurnya ini adalah krisis keempat yang pernah saya jalani. Ya, dalam perjalanan saya 17 tahun membangun bisnis, saya sudah mengalami 3 krisis sebelumnya, dan ini adalah krisis keempat. Sejujurnya dibandingkan 3 krisis sebelumnya, ini yang paling berat secara kondisi dan situasi, tapi karena ini adalah krisis keempat, jadi secara mental mungkin saya lebih siap dibandingkan krisis-krisis di awal. Bedanya kalau 3 krisis sebelumnya murni adalah krisis finansial, di sini adalah krisis yang isunya adalah berhubungan dengan kesehatan dan juga finansial. Tidak dialami kita sendiri, tapi juga banyak teman di sebelah yang nasibnya sama gitu. Jadi kita teman curhat, teman sharing, teman bertukar pikiran untuk saling motivasi, optimis supaya kita bisa melewati badai ini bersama-sama. Ya, saya tidak bilang bahwa kita bisa melewati saat ini karena ini baru permulaan, tapi mudah-mudahan sama seperti 3 krisis sebelumnya, mudah-mudahan krisis kali ini pun kita bisa sama-sama melewati dan justru semakin kuat setelah krisis ini bisa sama-sama kita lewati gitu. Oke. Jadi
krisis ini bukan sesuatu yang baru ya Mas, sebenarnya juga pernah mengalami namun dengan jenis yang berbeda gitu ya Mas. Iya, dengan kondisi dan jenis yang berbeda. Oke. Ini Mas terkait dengan stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah Mas, baik itu aturan kredit, kemudian ada penggratisan atau pemotongan tarif listrik. Nah itu berdampak langsung nggak sih Mas untuk teman-teman yang ada di outlet itu Mas? Ya, saya pikir ini langkah baik yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang sangat sigap terhadap kondisi yang ada, di mana tujuannya adalah sama-sama pengusaha bisa bertahan dan diharapkan tidak melakukan PHK terhadap usaha yang dijalankan, sehingga dikeluarkanlah mencoba untuk berbicara untuk melakukan negosiasi, contohnya ke landlord atau ke pemilik lahan yang kami sewa. Ya, kami mengajukan keringanan di sisi rental. Jadi biaya sewa atau rental amnesti kami ajukan. Beberapa bisa menerima dan merespon baik, tapi beberapa juga tidak semuanya meng-approve. Kita berusaha memahami bahwa semua sedang dalam kondisi yang berat. Jadi toleransi itu yang sekarang menjadi kondisi yang sangat dibutuhkan. Kita saling melihat satu sama lain, kita saling memahami kondisi satu sama lain. Jadi ya di kondisi-kondisi seperti demikian, cash is king. Namun toleransi lah yang buat kita bisa bertahan dan secara humanisme, kepedulian terhadap orang lain dan kepedulian terhadap sekitar yang buat kita akhirnya bisa bertahan dan melewati ini dengan baik. Gitu. Ini Mas, masih pertanyaan yang sama ini Mas, terkait dengan stimulus pemerintah tadi kan ada, tidak ditutup pungkiri kan masih ada banyak perusahaan yang mohon maaf mem-PHK karyawan-karyawannya, bahkan merumahkan, tidak menggaji. Nah kalau kondisi-kondisi yang ada di pemberitaan itu apakah juga dialami sama teman-teman yang ada di sana Mas? Iya. Dari curhat yang mungkin saya dan sesama teman-teman pengusaha alami, beberapa bisnis di lingkungan teman-teman lain ada yang sudah melakukan hal tersebut karena kehabisan cash flow. Sehingga tidak bisa dipungkiri dalam kondisi krisis seperti sekarang, yang pertama kali terkena imbasnya adalah usaha-usaha kecil yang mengandalkan cash flow harian, yang hidupnya dari cash flow omset kemarin untuk menghidupi atau membeli bahan baku untuk penjualan hari ini dan besok, sehingga benar-benar mengandalkan cash flow harian. Sehingga begitu cash day-to-day basisnya sudah habis atau mengalami penurunan yang signifikan, jangankan untuk menghidupi usahanya, menghidupi diri sendiri aja kadang kesulitan. Sehingga agak berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, di mana UMKM adalah pilar utama yang menyelamatkan ekonomi negara, tapi kali ini UMKM yang menjadi korban terlebih dahulu, sehingga usaha-usaha yang bisa bertahan pasti usaha-usaha yang memiliki likuiditas cash lebih besar, lebih kuat, yang mengandalkan bukan hanya mengandalkan stimulus dari pemerintah, tapi memang secara internal memiliki backup finansial yang bisa mengkondisikan agar bisnisnya bisa bertahan dan survive di kondisi pandemik ini. Ya, kami pun juga menerapkan situasi cash is king, di mana kita tidak lagi melakukan ekspansi yang berlebihan, kita benar-benar lebih moderat. Yang terpenting adalah menyelamatkan seluruh karyawan, baik di sisi keselamatan maupun di sisi keberlangsungan pekerjaan. Agar apa? Agar setelah pandemik berakhir, perahunya masih bisa berlayar, masih bisa berkembang, dan seluruh penumpangnya termasuk karyawan yang bekerja di sini sama-sama kita bisa bertahan dalam kondisi ini. Jadi itu fokus utamanya sih Mas. Jadi harus yakin badai pasti berlalu gitu ya Mas? Ya, jadi cobaan ini dialami oleh semua pebisnis, pengusaha, ya teman-teman yang baik skala kecil maupun skala besar. Ya, kita kuncinya adalah bersinergi, saling bergandengan tangan, berkolaborasi, menguatkan satu sama lain, agar bukan lagi siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi bagaimana kita sama-sama bisa bertahan agar ini untuk kepentingan yang lebih banyak lagi. Begitu. Oke, ini Mas. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mas. Sulitan mana Mas? Sulitan mana antara menghadapi pandemi ini dengan kesulitan awal-awal membangun bisnis Mas? Jujur sangat berbeda levelnya. Ya, kalau saya mulai bisnis 17 tahun yang lalu di tahun 2003, dan saya mengalami krisis pertama di 2008 di saat krisis finansial, dan saat itu saya secara mental belum siap karena itu krisis pertama saya, sehingga ya itu lebih membuat mental saya drop dan usaha saya nyaris bangkrut.
di krisis kedua tahun 2014 dan disusul krisis ketiga di 2016 yang juga lagi-lagi hampir membuat bisnis saya bangkrut, itu juga jujur kita berusaha untuk tidak drop baik secara mental maupun secara bisnis. Kuncinya adalah terus-menerus optimis. Nah, dalam kondisi seperti sekarang, yang krisis keempat yang kami alami, ya tentu karena sudah bukan krisis pertama lagi yang kita jalani, jadi secara mental saya nggak bilang lebih siap, tapi paling nggak sudah pernah mengalami proses ini. Jadi sedikit banyak mungkin pengalaman dan jam terbang yang membuat mudah-mudahan bisa bertahan. Tapi agak berbeda karena di 3 krisis sebelumnya murni financial crisis. Kali ini isunya adalah bagaimana kita sama-sama menjaga keselamatan karyawan, keluarga karyawan, bagaimana dengan PSBB kita bisa maksimalkan dengan baik agar keselamatan bersama tetap terjaga, agar nanti setelah pandemi berakhir, mudah-mudahan COVID-19 sudah mereda dan selesai, ya aktivitas bisa kembali normal dan semula dalam kondisi yang selamat. Gitu. Oke. Jadi lebih sulitan membangun bisnis ya Mas daripada pandemi ini ya Mas. Tantangannya berbeda memang, tapi Beda, ya karena dulu masih awal-awal dan masih muda, mungkin ya harus saya akui dulu lebih berat dibandingkan sekarang. Oke. Ini Mas, kemudian pertanyaan selanjutnya Mas. Kira-kira apa Mas yang akan dilakukan sama Baba Raffi dalam waktu dekat ini Mas? Mengingat kalau dari prediksi kan masih cukup berlangsung lama gitu Mas, bahkan ada prediksi sampai tahun depan gitu kan Mas. Kira-kira apa langkah terdekat untuk teman-teman yang ada di Baba Raffi Mas? Ya, memang tidak ada jawaban pasti kapan pandemik atau COVID-19 ini berakhir. Ada yang mengatakan 6 bulan, 12 bulan, bahkan 18 bulan. Jadi dalam kondisi seperti ini, ya kita harus beradaptasi bahwa menerima kenyataan bahwa inilah new normal. Inilah kondisi yang sebenarnya. Bagaimana di setiap krisis kita muncul peluang. Selalu akan ada ide-ide baru. Entrepreneur yang berhasil adalah entrepreneur yang mereka tetap bisa mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan gagasan-gagasan bisnisnya, dan mencari peluang di setiap kesulitan yang ada. Dan sejujurnya dalam kondisi sekarang pun, ya kami tidak berdiam. Kita terus bergerak, kita terus optimis, kita mengumpulkan energi positif kita dan melakukan apapun yang bisa kita lakukan, baik membentuk konsep bisnis baru yang akan kita launching nanti setelah pandemik, atau mengeluarkan inovasi-inovasi baru, atau menerapkan new normal, strategi apa yang dilakukan agar kita bisa terus bertahan. Itu setiap harinya selalu kita meetingkan dan kita implementasi. Jadi tidak hanya meratapi nasib, tapi kita menerima bahwa ada kondisi pandemik ini. Nah, apa yang akan kita lakukan sehingga muncullah inovasi-inovasi dan kreativitas yang saat ini pun juga terus-menerus kita lakukan. Dan mudah-mudahan tidak hanya kami, ya teman-teman di luar sana juga bisa melalui ini dalam kondisi yang lebih berlapang dada. Jadi tidak hanya melihat di sisi kerugian saja, tapi mungkin di saat inilah toleransi kita benar-benar diuji. Di saat inilah sisi kemanusiaan kita benar-benar diuji. Bagaimana kita lebih banyak berbagi di saat kondisi sedang susah, malah kita berbagi. Itu membuat sebenarnya ketenangan yang lebih nyaman lagi buat baik secara pribadi maupun keberlangsungan usaha yang dijalani. Begitu. Oke Mas, mantap sekali nih Mas. Kalau ini Mas boleh memberikan saran atau masukan kepada teman-teman UMKM lain seperti apa Mas? Ya, jadi kalau saya boleh sedikit sharing bahwa sekarang tidak lepas dari eranya kita membuka diri. Bukan lagi zamannya kita menutup diri dan menganggap pelaku usaha lain sebagai kompetitor, tapi bagaimana kita justru bisa memanfaatkan era pandemik ini untuk bersinergi atau berkolaborasi. Tidak hanya dari sektor atau bidang yang kita jalani saja, tidak apa-apa kita mungkin temporary berubah industri, berubah bidang menjual produk-produk lain. Misalnya mungkin teman-teman yang secara bisnis pariwisata harus benar-benar off, tutup, bahkan tidak bisa beroperasi, namun agar bisa hidup, saya lihat banyak yang kreatif dengan menjual kemarin APD, bahkan masker, dan akhirnya mereka bisa bertahan dan survive. Teman-teman yang sebelumnya berbisnis umroh dan travel, ada sahabat saya yang sekarang akhirnya bisa bertahan di bulan Ramadan dengan berjualan kurma untuk takjil berbuka puasa dan cukup berhasil. Jadi saya pikir itu juga harus bisa kita lakukan
bahwa ini kondisi yang harus kita hadapi bersama-sama. Jadi kuncinya adalah bersinergi, melihat ke kanan dan ke kiri, siapa tahu ada peluang yang justru bisa kita jalankan dalam kondisi sekarang gitu. Oke. Jadi setiap cobaan pasti ada hikmah gitu ya Mas, termasuk peluang itu Ada tadi peluangnya. ya. Mungkin Mas terakhir Mas bisa dikasih closing statement untuk teman-teman yang ada di luar sana, kemudian pengusaha yang lain yang saat ini berada di bahkan di titik nadirnya, seperti apa Mas kira-kira Mas? Ya, tetap semangat, jangan mengeluh, jangan meratapi nasib, tetap optimis, terus bergerak. Kita nggak pernah tahu setelah ini bahkan pandemik ini akan berapa lama. Dari sinilah mental kita diuji. Jadi pemenang sebenarnya adalah pemenang yang kuat, baik secara mental maupun secara inovasi dan pemikiran. Jadi manfaatkan waktu-waktu sekarang ini mungkin dengan banyak menonton informasi yang positif seperti YouTube, atau ikut IG Live, menonton sosial media yang kontennya positif, atau perbanyak ilmu-ilmu yang kemudian itu bisa kita terapkan nanti setelah pandemik berakhir. Jadi yang penting adalah kita mengisi diri kita baik di sisi nutrisi kesehatan maupun secara ilmu, yang kemudian itu akan bermanfaat untuk kita agar tetap bisa bertahan. Jadi terus bergerak, terus berjuang, pantang menyerah. Insya Allah kita bisa menang melawan corona. Mantap ini Mas jawabannya Mas. Ya. Oke Mas Hendy Setiono, terima kasih banyak Mas atas waktunya berbagi dengan kita, ada yang di sini, sekaligus berbagi juga dengan teman-teman UMKM yang ada di luar sana. Semoga yang segini ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang ada di sana untuk kembali bergairah membangun bisnisnya gitu ya Mas. Amin, mantap. Ya, terima kasih Mas Hendy Setiono, sama-sama, founder sekaligus CEO dari Kebab Turki Baba Raffi. Terima kasih Mas. Sampai jumpa, bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Mas. Terima kasih. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.